Wassalamu ala sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fa'ana bihi wa bihi fi dharaini amin. Ila an qala al-mutlaq wal muqayyad. Jadi ini kita akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Ya. Jadi yang dikehendaki adalah lafaz yang dinamai dengan mutlak dan muqayyad. Al-mukhtar anal mutlaqo yusama isma jinsin. Ya. Mutlak qaul mukhtar kama marro ma ay lafdun dala alal mahiyah bila qaidin. Yakni sebuah lafaz yang menunjukkan sebuah entitas, sebuah hakikat dengan tanpa adanya label tertentu min wahdatin aw ghairiha. Yang baik sifatnya itu bernilai personal atau lebih dari satu orang. Jadi kalau ditinjau secara bilangan itu bisa satu atau lebih. Cuman pemahamannya di sana adalah kuli. Ini kuli sesuai dengan kuli pengertian dari ilmu mantik. Dalam artian ini mustaq. mutlak muqayyad kal amul khos ditat. Bukan. Iya, mutlak muqayyad yang perbandingan dari am dan khos. Ya udah, Tat. Ya. Nah, menurut Kil adalah ala syai'in fi jinsi. Menurut Kil yang namanya mutlak itu menunjukkan sebuah nilai universal, nilai luas dalam jenisnya. Ini pengertian seperti ini sebenarnya adalah pengertian dari am. Jadi bedanya mutlak sama am itu apa? Kalau am itu dia setiap personalitasnya baik terkumpul ataupun terpisah, mereka memiliki dampak yang sama secara bersamaan, secara kolektif. Sedangkan dalam kasus dalam kasus mutlak, itu sifatnya adalah semacam sebuah ruangan, yang ruangan itu bisa diisi oleh sebuah benda secara silih berganti, namun tidak secara bersamaan. Saya beri contoh begini. Gelas bisa diisi air putih, bisa diisi kopi, bisa diisi segala macam air begitu ya. Tapi kalau segala macam air itu dijadikan satu di dalam gelas, gelas ini nggak akan bisa. Karena nggak muat kan. Jadi konsep mutlak itu semacam itu. Contohnya sebagaimana bebaskan budak. Bebaskan budak ini ya cukup satu budak saja dan itu harus katakan kaitnya kan katakan di situ nanti kan kalau bahasanya hanya rokobah saja ya, budak wanita ya terserah pokoknya budak wanita. Basicnya begitu. Tidak ada label secara khusus ya pokoknya budak wanita dan itu bisa dengan apa aja. Bahkan label seorang nggak bisa kan? Gimana? Label satu pun nggak bisa kan? Nggak Satu bisa orang apa? budak. Mungkin misalkan ada bebaskan budak mutlak kan? Nggak satu, nggak dua, nggak tiga, pokoknya budak, ya kan? Terserah kan? Iya, tapi kan kalau dalam format bahasa Arab itu kan menunjukkan bilangan. Itu bila qaidin min wahdatin. Iya, makanya ini bukan ditambahkan berdasarkan nilai kaitnya, tapi memang dari lafadznya itu sendiri gitu loh. Dari lafadznya sendiri menunjukkan bilangan, gitu maksudnya. Iya, ya kayak ja'arojulun memang nggak menunjukkan bilangan. Iya, kalau begitu. Ya terus, yang antum iskalkan? Yang kayak misalnya bebaskan budak. Ya kan bahasanya apa? Umpama rokobatan gitu ya. Atau abadan. Abadan kan nilainya satu, Pak. Kalau di bahasa Arab gitu ya? Iya, di bahasa Arab gitu. Kan kalau bahasa Indonesia kan enggak kan? Enggak. Ya kan? Cenderung tidak, tapi ya kurang tahu karena saya bukan pakar dalam masalah linguistik ya. Ya mungkin tidaknya secara adatan, tapi mungkin kalau ditinjau secara lugutan bisa jadi ketika saya katakan telah datang laki-laki
Ini bisa saja kalau diartikan secara harfiah maksudnya satu, tapi ya kurang tahu. Ini bukan bidang saya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya meskipun dalam bahasa Arab pun saya bukan pakar bahasa Arab sih. Oh gitu, Tat. Ya, saya tidak semacam Gus Bahak yang berani mempromosikan diri sebagai orang alim ya. Oh, kenapa Tat nggak berani? Karena ya Biar saya percaya gitu loh, Tat. saya tidak merasa alim sebenarnya. Tapi berusaha atau berupaya untuk Oh, karena enggak, maksudnya klaimnya kan biar orang percaya, atau seenggaknya saya percaya lah. Saya ya kalau orang alim nih. jadi kan begini, Pak. Saya tidak melakukan klaim tapi biar ijazah saya yang menunjukkan gitu saja. Oke. Iya. Wa qailuhu tawahumun nakirah wairul amah. Ya. Orang yang mengatakan madalah ala sya'in fi jinsihi ini mempersepsikan nakiroh itu adalah konsep yang lain selain daripada makna umum. Wa tajali dzalik wa innal amra bil mahya kadarbi min ghairi qaidin amrun bi juz'in min juz'iyatiha. Karena dia membuka dalil semacam ini, umpama kita memberikan sebuah perintah ya. Umpama memukul, pukullah dengan tanpa qaid. Itu sebenarnya adalah memberikan perintah pada salah satu nilai juz'i dari nilai juz'iyatnya. Bisa dengan cambuk, bisa dengan tongkat atau yang lain. Dan hukum syariat itu umumnya dibangun atas nilai juz'iyat, tidak atas nilai mahiyah yang sifatnya makkulah. Listihalati wujudnya fil kharij. Karena nggak mungkin ada nilai mahiyah makkulah yang memang wujud di dalam kharij. Jadi gini, Akhi. Widih, Akhi. Iya. Jadi gini, kalau kita memberikan perintah, katakan pukul lah, itu nilainya pasti juz'i. Kenapa pasti juz'i? Karena kalau yang kita kehendaki kuli, itu namanya kuli itu kan mahiyah al-ma'kulah, sebuah konsep, sebuah hakikat yang nilainya itu konsep, dan itu nggak ada fil kharij. Nah, kalau andaikan yang kita kehendaki itu mahiyah fil kharij, ya maaf, yang kita kehendaki itu mahiyah makkulah yang laisa wujud, yang laisa wujud dua fil kharij yang memang nggak ada dalam realita. Ya, berarti kan kita memerintahkan memukul sesuatu yang kosong. Wa yuradu bi annaha innama yastahilu wujuduha kadzalika mujaradatan la mutlaqan. Nah, nilai kemustahilan itu kalau hanya perintahnya itu sifatnya mujarodah. Sifatnya itu murni dengan tambah diberi label objeknya, umpama begitu. Tapi tidak secara mutlak. Karena memerintah secara mutlak itu ada nilai juz'inya. Ya. Kayak di Tahrir Raqabah, bebaskanlah budak. Nah, bahasa budak ini kan sebenarnya ada nilai juz'inya, bukan kita lihat sebagai sebuah mahiyah makkulah. Kata Raqabahnya ini tetap ada nilai juz'inya fil kharij. Li'annaha juz'uhu wa juz'ul maujud maujud. Nah, ini bahasa yang sama yang akan antum dapati kalau ngaji di Matan Syamsiyah. Saya nggak bermaksud promosi ya. Fal amru bil mahiyah amrun bi ijadiha fi dhimmi juz'in laha la amrun bi juz'in laha. Nah, maka memerintahkan untuk mengeksekusi sebuah mahiyah itu adalah perintah untuk mewujudkannya dalam cakupan nilai juz'inya. Bukan memerintahkan dengan juz'i dari mahiyah tersebut. Jadi gini, ketika saya katakan idrib, pukullah, itu bukanlah berarti saya memerintahkan untuk memukul dengan salah satu bentuk konsep dari nilai pukulan, dari mahiyatul darab. Mau pukulan maut, mau ultimate, mau pukulan, terserah. Tapi yang saya kehendaki di sana adalah munculnya mahiyah ya dalam cakupan juz'i, yang dalam cakupan juz'i yang terdapat pada mahiyah tersebut. Jadi titik perbedaannya fi dimni juz'in wa bi juz'in.
Kita tidak memerintahkan nilai juz'i dari mahiyahnya, tapi kita perintahkan munculnya mahiyah itu, munculnya dorob itu dalam skala yang juz'i. Jadi kita Ini ya, Ustaz, mungkin umpama disuruh pukul lah, berarti tidak menyuruh untuk memukul dengan salah satu daripada benda kayak tangan gitu. Tapi ya, maksudnya di situ adalah memukul, ya pokoknya pukul dengan benda apapun gitu. Gitu kan? Jadi yang dikehendaki dengan dorob ini justru nilai spesifik kepada objeknya. Nah, objek itu kan nilainya juz'i karena sesuatu yang real dalam realita. Yang dipakai buat mukul kan? Ya, berarti malah objek yang dipukulnya. Oh, ini berarti objek yang dipukul. Nilai spesifiknya tuh di objeknya malah. Gitu. Nilai spesifiknya itu di objeknya. Oh gitu kan? Lihat gimana? Karena kalau antum spesifikkan pada pekerjaannya, itu kan nanti harus ada koyit supaya bisa spesifik pada pekerjaannya. Betul, maksud saya gini loh, Tat. Bukannya maksudnya ketika disuruh mukul berarti tidak menyuruh untuk memukul dengan salah satu dari jenis pukulan mahiyah ya tadi, entah dia pukul pakai tangan atau batu atau apapun itu. Iya. Tapi menyuruh untuk memukul pakai apapun mahiyah gitu. Iya, apapun itu yang tercakup dalam mahiyah itu. Iya. Iya. Bukan objek bukan objek pukulannya kan? Loh, yang pada akhirnya nanti juga akan berpengaruh pada objeknya. Kalau memang di situ ada objeknya. Iya, iya. Mana sih tulisannya mana? Enggak disebutkan di sini. Maksudnya itu andai kan ingin kita jabarkan itu semacam itu. Iya, seperti yang antum katakan gitu, iya. Cuma nanti kalau memang objeknya disebutkan, akhirnya kan menjadi spesifik gitu. Kayak dalam kasus contoh tahrir rokobah, tahrir dalam kasus tahrir yang semacam apa? Memang nggak dispesifikkan. Cuman ternyata di sana disandingkan dengan kata rokobah. Tapi rokobahnya juga nggak dispesifikkan yang semacam apa. Yes. Ya tinggal dicari percontohannya saja. Umpama perintahnya hanya semacam sholat. Oh, saya ngerti, Tat. Iya. Bisa 2 berarti ihtimalnya 2, Tat. Kalau nggak dispesifikkan. Kalau misalkan kayak kata-kata pukul lah, berarti kan bisa pakai benda apapun sekaligus objeknya apapun, ya kan? Karena nggak disebutin, belum disebutin. Yang kedua, kalau yang merdekakan lah, kan merdeka kan udah jelas. Iya, ya terus? Kan? Nggak bisa merdeka tuh benda lah, ya nggak bisa, itu konsep merdekakanlah budak lah, baru budaknya ini yang nggak jelas. Cuman ihtimal 1 aja loh, Tat, maksudnya. Kalau yang bukulah itu kan ihtimal 2. Ya nggak sih, Tat? Nggak tahu lah. 2, pukulah ihtimal 2 antara apa dan apa? Enggak, maksudnya orangnya pukulah budak misalkan gitu. Berarti kan ihtimal ya. Ya, makanya kalau dalam pukulah itu kan nanti bisa konsep pukulnya. Maksudnya kan kalau dalam istilah sorob masdarnya bisa nau yang mana kan gitu. Kemudian kalau kita geser ke konsep maf'ul bihnya, maf'ul bih yang mana kan begitu. Iya kan beda tuh makna merdeka kan beda sama pukulah. Iya kan? Ya makanya saya bilang tergantung, makanya kan saya bilang tergantung. Oh gitu ya, mah ya tetap ya. Ya memang nantinya semakin banyak muta'alikotnya ya, nilai spesifiknya nanti juga sebenarnya bisa semakin terkerucut. Menurut Kil, al-amru biha amrun bikuli juz'in minha. Menurut Kil, memerintahkan sebuah mahiyah berarti memerintahkan seluruh partikular, seluruh cabang-cabang dari hal tersebut.
Karena tidak ada takyid itu menunjukkan nilai umum. Umpama perintahnya solu, berarti semua konsep sholat suruh dikerjakan. Tadi yang kata-kata makulah itu berarti maksudnya seluruhnya. Alal mahiyati Makulah itu konsep bila apa tadi bahasanya itu? Bil mahiyat al makulah. Mahiyah makulah ini artinya adalah kuli, sesuatu yang kita pahami secara universal. Oh, itu istilah ya? Iya, itu istilah dalam bahasan mantik mahiyah al makulah. Meskipun nggak semua mahiyah makulah itu nanti nilainya kuli. Umpama sesuatu yang juz'i yang hanya bisa kita tasawurkan tapi nggak ada fil kharij. Bisa imam mustahil atau memang kebetulan nggak ada aja. Kayak umpama kan apa namanya itu? Centaur yang kayak gitu dulu. Atau yang jam'u bainadiddain itu kan mahiyah makulah. Mahiyah makulah. Kalau andaikan mau kita jadikan juz'i ya bisa aja katakan oh andaikan di sini ada centaur saya beri namanya Bakar umpama atau namanya siapa namanya Salman umpama centaurnya namanya Salman itu kan jadi juz'i karena kita spesifikkan pada personal cuman kan itu mahiyah makulah. Jadi artinya apa yang enak? Apa mahiyah makulah ya makulah itu kan kita cerna kita rasiokan Sesuatu yang bisa di apa namanya bisa ditasawurkan tapi nggak bisa secara nyata ya. Tapi tidak selalu ada nilai juz'inya dalam realita. Kalau nilai kuli itu pasti sifatnya tasawuri. Kalau juz'i baru bisa fil kharij. Kita kembali ke tema usul fikihnya ya. Kalau mau ngaji akliyat. Iya. Yeah. Karena panjang. Wakila huwa idnun fi kulli juz'iyyin ayuf ala. Menurut Kil itu adalah izin untuk setiap nilai juz'i untuk dikerjakan. Wa yakhruju anil uhdah biwahid. Dan dia akan keluar dari tuntutan dengan mengerjakan salah satunya. Wa alal mukhtari al-lafdhu fil mutlaq wa nakirah wahid. Ya. Menurut kaul mukhtar, lafat mutlak dan lafat nakirah itu sebenarnya dikehendaki sama. Jadi nakirah itu sebenarnya bukan umum, tapi nakirah itu sebenarnya mutlak. Ahdah itu apa tadi? Ahdatun tadi. Hah? Ahdah. Wahdah apa? Ahdah. Zaman. Uhdah itu tuntutan dari syarak. Artinya apa tuntutan dari syarak? Ya arti harfiahnya kan janji. Kita kan terkena Masa kan? ya kita terkena keterikatan dengan syarak kan harus begini dan begitu. Di sini apa nih artinya? Ya itu artinya, cuman tadi kan saya bahasakan dengan yang mudah saja. Keluar dari tuntutan syarak. Ya udah dah. Ya. Wal farqu bainahuma bil itibari. Membedakan nakirah dan mutlak itu dengan iktibarnya. Ini tuh di dalalatu alal mahiyah bila qaidin yusama mutlakon. Kalau kita lihat dalam sudut pandang di sana menunjukkan nilai mahiyah dengan tanpa adanya qaid namanya mutlak dan juga dinamakan dengan isim jenis sebagaimana keterangan yang lalu. Tapi ma'a qaid syuyuk kalau kita melihat nilai universalnya yang mencakup banyak individu nanti ya kita sebut dengan nakirah. Jadi beda iktibar saja. Tapi lafadznya sama. Tapi kalau umum enggak. Umum itu lafadznya terbatas memang. Suyu apa tadi? Suyu itu artinya tersebar. Secara harfiah artinya tersebar. Sya'a yang artinya masyhur itu. Sya'a yashu'u. Wa sya'al istighna bihadi asyara biasanya di alfiyah. Ya, biasanya di alfiyah ya. Kalau antum sudah hatam ya insya Allah tahu.
berikutnya, sedangkan mengatakan yang kedua, ya bahwasanya mutlak itu apa namanya dikendaki dengan mutlak itu ada makna syuyuknya. Mutlak itu ada makna syuyuknya, berarti dia mengingkari iktibar yang awal mengenai mutlak. Jadi dia tidak mengenal iktibar bila qaid, ya iktibarnya syuyuk saja gitu. Mutlak dan muqayyad sebagaimana Emang beda, apanya? Iktibar bila qaid sama iktibar syuyuk. Kayaknya sama deh. Iktibar bila qaid dengan Syuyuk. gini. Iktibar bila qaid itu kita biarkan arti harfiahnya dengan tanpa adanya batasan. Kan begitu. Bila qaidin maksudnya begitu. Rasanya sama deh, syuyuk. Makanya ntar dulu. Maksud bila qaid itu kita tanpa kita beri batasan. Kalau syuyuk itu artinya menyebar. Ya, secara praktikal nanti memang sama, cuman kan sudut pandangnya yang beda. Sudut pandangnya yang beda. Ya meskipun nanti mau nggak mau ya endingnya mengekor pada anu yang sama. Halaman berapa sih tadi? 45 52. Mutlak muqayyad sebagaimana am dan khos dalam keterangan yang telah terlewat. Jadi kalau am itu nanti bisa dikhususkan, ya, maka mutlak itu juga bisa dimuqayyadkan dengan praktek lafadz yang sama. Jadi sesuatu yang bisa mengkhususkan am itu juga bisa mengqaidkan mutlak, bisa memuqayyadkan mutlak. Karena mutlak itu sebenarnya ditinjau secara makna lebih umum dibandingkan yang umum. Kok bisa mutlak itu maknanya lebih luas? Karena tidak mengharuskan adanya praktek kolektivitas pada individunya. Yang penting ditunaikan oleh salah seorang personal selesai. Tapi am tidak. Am itu memang harus ditunaikan secara kolektif yang dalam artian masing-masing individunya itu terkena tuntutan. Faya juzu takidul kitabihi wa bisunnah wa sunnah biha wa bil kitab. Hingga akhirnya boleh kok. Nanti kita batasi cakupan nilai kemutlakan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan sunnah. Sunnah dengan sunnah. Sunnah dengan Al-Quran. Boleh juga membatasi nilai cakupan, ya, dari Al-Quran dan sunnah dengan qiyas dan kedua mafhum, yakni mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Dengan fi'lun Nabi, dengan takrir Nabi, berbeda halnya dengan madzhabur rawi, karena kalau madzhabur rawi tidak bisa digunakan sebagai takyid. Bahkan madzhabur rawi itu kan belum tentu, kalau kita bahas dalam kasus mustalahul hadis ya, madzhabur rawi itu belum tentu berimplikasi kepada hadis yang ia sampaikan. Bisa saja mazhabnya A, hadis yang disampaikan B kontennya, ya nggak apa-apa. Umpama mazhabur rawi. Iya. Rawi punya hadis mengatakan bahwasannya Rasul itu sebelum sholat jamaah pernah mencium Siti Aisyah. Tapi dia meyakini bahwasannya mencium wanita itu batal. Kan terkesan kontradiksi antara hadis yang ia riwayatkan dengan mazhabnya ia sendiri. Itu enggak. Nah, itu nanti mazhab rawi itu tidak bisa menjadi nilai qaid untuk hadis yang ia sampaikan. Paham? Oke. Ya. Wadzuki robatu justiyatil mutlak alal asahi fi ghairi mafhumil mufaqah. Dan nantinya wadzikru, ya, menyebutkan sebagian justiat mutlak menurut qaul asah itu dalam selain mafhum muwafaqah.
Nah, jadi tidak ada khilaf dalam hal ini sebagaimana dalam konsep taksis, ya. Jadi nanti tentu saja ada sebagian nilai juz'iyat dari mutlak, ya, yang itu nanti belum tentu bisa dimafhum muwafaqahkan. Ya, karena begini, nggak semua hal itu kan bisa dipahami maknanya secara mafhum. Jadi ya bisa jadi maknanya itu hanya sebatas mantuk saja. Contohnya umpama begini, katakan bahasa mudahnya, kambing wajib zakat. Atau katakan, ini perumpamaan ya, umpama kambing wajib zakat. Murni dari itu, apakah kemudian akan difahami bahwasanya sapi wajib zakat? Kalau secara mafhum muwafaqah, kalau kambing saja wajib zakat, harusnya kalau dilihat dari sisi utilitas kegunaannya, ya, fungsionalitas, ini sapi lebih layak untuk dizakati. Tapi kan tidak di pemahaman kewajiban zakat sapi kan tidak dari itu. Kalau mafhum mukhalafahnya berarti selain kambing tidak wajib zakat, tapi kan ternyata nggak begitu juga. Bisa Jadinya di gimana? Loh, Nggak jadi apa-apa. ya nggak jadi apa-apa, nggak jadi Oh ya apa-apa. udah. Berarti harus harus kayak gitu tuh harus riwayat ya. Kita harus tahu yang mana yang di bisa dimafhum muwafaqahkan, mana yang enggak ya. Iya, jadi kan insya'ul hukmi memunculkan hukum itu kan harus berlandaskan dalil gitu loh. Nah, mafhum Berarti ini agama riwayat ya, Tata? gimana? Agama ini riwayat banget ya. Iya, ya kan meskipun riwayat tapi kan ada peran akalnya. Nggak kayak agama sebelah, pokoknya Tuhan Yesus nebus dosa ya udah kita percaya aja. Nggak perlu dikaitkan dengan logika. Kan enggak. Agama Islam kan memberi porsi yang besar pada akal. Afala ta'qilun, afala tadabbarun. Diulang-ulang terus. Agama sebelah pakai akal, Dat. Tapi, Loh, banyak filsufnya, Dat. tapi kan Romo-romo tuh. dikotomi antara konsep filsuf dengan konsep keberagamaan. Iya, cuman maksudnya romo-romo itu kan filsuf Kristen di Indonesia, di Jawa ya. Filsuf kehidupan iya, tapi enggak filsuf dalam pemaknaan kehidupan, bukan dalam aplikasi keyakinannya. Iya gitu lah. Nanti mau nyebut Romo siapa? Banyak Dat romo-romo. Antum diam-diam pendengar khutbah di kebaktian hari Ahad. Ya, romo tuh nggak kebaktian, Dat. Cuman di Oh, kelas-kelas lain. gitu. Kelas-kelas filsafat. Berarti kalau Romo-Romo itu nggak level yang isi kebaktian ya? Nggak level, Dat. Masa sih? Itu tugasnya pastor ya? Apa bedanya? Teolog, Dat. Teolog. Pastor itu teolog. Oh, kalau Romo? Romo filsuf Kristen. Oh, berarti jalur tasawufnya. Ya, gitulah. Ya. Ittihad hukmil mutlak wal muqayyad wasababuhu. Jadi adanya konsep kesatuan hukum mutlak dan muqayyad dan sebabnya. Wa yazidul mutlak wal muqayyad anahuma fil asohi ini tahada hukmuhuma wasababuhu ay sababu hukmihima wa kana musbata ini amraini kana. Ya. Nantinya mutlak muqayyad ini bisa disatukan konsepnya, ya. Bisa disatukan, maksudnya bisa dileburkan gitu. Dengan ketentuan ya kalau memang hukumnya dan sebabnya itu sama. Ya. Asal muasal dasarnya itu adalah beranjak dari hal yang mirip atau sama. Umpama dalam Nanti kafaratul ini jadi taksis ya, Dat? Enggak ya? gimana?
jadi taksis ya, muqayyad sama mutlak kalau disatukan jadi taksis nggak sih? Iya kan konsepnya sama dengan am dan khos itu. Iya, maksudnya kan kalau am dan khos kan jadi taksis kan ya? Iya, ya berarti mutlaknya jadi mukoyat kalau ada label yang di situ menyebutkan kait. Makanya untuk Iya, melihat itu, iya, heeh. Dalam sebagian tempat untuk kafaratul zihar, redaksinya adalah aktik rokobah. Di sebagian yang lain, akti rokobah mukminah. Satunya mutlak, satunya mukoyat. Nah, tapi dalam kasus yang sama, kafaratul zihar, nanti bisa disatukan. Ya. Atau contohnya tajzi'u raqabah mukminah, tajzi'u raqabah, satunya amar, yang lainnya fi'il mudhari. Tajzi'u raqabah mukminah, aktik raqabah. Ini bisa disatukan dalam hukumnya. Dalam artian yang mutlaknya nanti diarahkan kepada yang muqayyad. Nah, nanti kalau muqayyadnya itu tidak turun bersamaan dengan mutlaknya, dalam artian dalam beberapa waktu instruksi syara itu hanya memberikan keterangan turun maksudnya apa? apa? Wahyu. Turun tuh wahyu. Ya, ya bisa nuzul, bisa wurud. Kalau dari Nabi ya wurud, kalau dari langit ya nuzul. Kalau mukoyatnya belakangan, pertama instruksinya masih mutlak. Kemudian setelah berapa lama barulah ada nilai spesifikasi. Nah, fa'in takarul mukoyatu anil amal bil mutlak nasakhohu. Jadi nantinya yang mukoyat ini akan menasakh yang mutlak. Jadi ada instruksi untuk melakukan A, B, C dan sudah berlaku regulasi untuk melakukan instruksi tersebut. Setelah sekian lama nilai mutlak itu dikerjakan, barulah muncul instruksi baru yang lebih spesifik. Maka si mukoyat ini akan menasakh yang mutlak, bukan sebagai nilai kait untuk memukoyatkan yang mutlak. Bedanya dengan yang awal, kalau memang di sana turunnya mutlak itu atau instruksi itu jatuh bersamaan dengan mukoyat, atau si mutlak itu nanti turun kemudian belum sempat dieksekusi, kemudian ada instruksi tambahan yang menspesifik nilai mutlak itu, maka nilainya adalah memang mutlak itu dimukoyatkan. Atau instruksi yang sifatnya mutlak ini akhirnya menjadi spesifik. Tapi ketika sudah ada waktu untuk melakukan regulasi kepada instruksi yang sifatnya mutlak itu, maka instruksi yang muqayyad ini sifatnya adalah menasakh. Nah, kalau kebalik juga bisa kan? Ya bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi muqayyadnya dulu, dan yang muqayyad ini punya waktu untuk katakan bisa diregulasikan. Kemudian urut yang muqayyad yang mutlak, bisa jadi mutlak ini menasakh, bisa jadi. Nasakh itu kata siapa sih, Tat? Kata ulama kah? Apa kata sahabat kah? Nama nasakh, mujtahid lah. Oke, mujtahid. Tat, itu bisa Hmm. nggak sih salah? Oh, ini Ya bisa, harusnya. bisa, Oh, berarti bisa. parah dong berarti. Ayat Kenapa? Quran di ini Di di apa? nasakh. Di nasakh. Lo kan ijtihad, berusaha dapat satu pahala, meskipun salah, kalau benar dapat 2 pahala. Kan ijtihad itu perintah dari Al-Qur'an, dari Rasul sendiri. Ya Pak Tengku biar segera kuliah S2 lah Pak. Pak Jufri. Ya saya minimalisir. Soalnya yang saya hadapi ini kan Mas Irfan ini orang Lulusan SD. saya juga tamatan SD Pak. Ya, antum kan kuliah, Tat. Kuliah. Ya siap. Ya. Tat, gimana, Ya, Tat? Maksudnya, apa berarti yang yang itu kalau yang kayak nasakh yang ini, Tat,
ayat Quran dinasakh, Mm-mm. ayatnya hilang, bukan dihilangkan lah. Itu Ini juga lagi itu ulama yang menjadi bahasan itu naskhul hukminya. Kalau iya lafaz tuh ini enggak ya tidak kita naskh lafadznya. berarti yang nasakh lafaz tuh bukan dari ulama dan Ya bukan dong. Dan itu dari Nabi sendiri. Nabi menginstruksikan untuk ayat wasyaikhu wasyaikhatu itu silahkan dihapus. Ayatnya silahkan dihapus. Tapi hukumnya masih berlaku. oh, ya udah Hukumnya Pak, hukumnya. kayak saya seolah-olah menanyakan original itu enggak lah bercanda. Ini antum jangan kebablasan hanya karena gara-gara Ahmad bin Isa dipertanyakan antum ikut. Ubaidillah dipertanyakan antum. Loh, enggak. Ya kan boleh-boleh aja Iya nggak apa-apa, dalam namanya nanya. bertanya. Nah, bertanya kan saya nggak tahu. Ya kan nggak semua bertanya itu beranjak dari ketidaktahuan. Kadang kan ada yang sudah tahu tapi butuh penegasan. Wa illa bi anta akharul muqayyadu an waqtil khitab bil mutlaqi dunal amal au ta'akhkharul mutlaq anil muqayyad mutlaqan au taqarrana au juratahu ma qayyadahu ay al mutlaq jam'an baina dalilaini. Kalau nantinya muqayyad itu turunnya belakangan dari waktu khitab bil mutlaq tapi tidak dengan amalnya, jadi tidak ada durasi untuk mengamalkan, atau malah mutlaknya yang di belakang duluran muqayyadnya, atau takorona bersamaan, atau tidak bisa diketahui kronologis waktu turunnya instruksi, maka nilainya tetap nanti yang muqayyad itu akan membatasi cakupan dari mutlak. Kenapa jam'at dalilai ini? Karena untuk menggabungkan kedua dalil ini versi dari Thariqatul Mutakalimin ya, versi dari Thariqatul Mutakalimin. Kalau nilai spekulasi yang antum sebutkan itu yang nanti nilainya mutlak bisa menasakh muqayyad, ya kalau secara ranah akal mungkin ya jawas-jawas saja. Cuman apakah wurud di Thariqatul Fuqaha saya nggak tahu. Saya belum sholat. Mutakalimin boleh? Nggak boleh? Nilainya tetap nanti yang muqayyad itu membatasi yang mutlak. Jadi instruksi atau turunnya perintah syarat yang datang ke belakangan itu nanti tetap akan dimuqayyadkan dengan dalil yang pertama. Oh gitu. Ya kan sebenarnya secara nggak langsung hanya sebatas penegasan saja kan. Umpama pertama saya bilang itu makan nasinya. Kemudian yang kedua, ayo makan. Apakah makan yang kedua ini akhirnya menasakh makan nasinya jadi makan bebas? Iya. Enggak loh, Tat, kayak gini loh, Tat. Jangan kayak gitu dong. Ayo Loh, makan nasinya. Lah saya kasih contoh yang lain, Tat. siap, siap. Ayo makan nasinya. Perintah pertama. Betul. Perintah kedua, jangan makan nasinya. No. Ya kalau itu kontradiksi dong, Pak. Lah iya, Kalau itu mesti nggak kan. mutlak sama muqayyad kan? Iya, itu malah berlawan. Itu kan berarti anahyu badal amri. Oh gitu. Kasusnya anahyu badal amri. Kalau anahyu badal amri ya jangan nilainya haram memang. Tapi kalau al-amru ba'da nahyi nilainya jawas kalau thariqatul mutakalimin. Kalau thariqatul fuqaha itu nilainya wujub. Iya, iya udah, Tat. Iya. Ada-ada aja ini. Menurut Kil, muqayyad bisa menasakh mutlak. Ya. Kalau memang nanti turunnya itu belakangan. Ya, sebagaimana nantinya kalau turunnya juga belakangan dari waktu mengamalkannya. Kenapa? Karena memenangkan nilai yang terakhir. Menurut Kil yuhmalul muqayyad alal mutlak. Nanti yang muqayyadnya justru dimutlakan. Ya kayak perspektif antum tadi itu kan ya. Bi ayyuha al qaid. Qaidnya nanti hilang. La anna dzikral muqayyad dzikrun li juz'in minal mutlak fala yuqayyidhu. Karena muqayyad itu kan hanya menyebutkan nilai-nilai. Sebentar.
saya cari bahasa yang mudah. Karena muqayyad itu kan menyebutkan salah satu titik dari macam-macam cakupan mutlak. Hanya menunjukkan salah satu sisinya saja. Maka kalau sudah disebutkan mutlak, ya, tidak menjadi khusus kepada titik tersebut. Ya, tidak menjadi khusus pada titik tersebut. Kamaan dzakaro, kamaan dzukira fardhu minal ami la yukhasisuhu. Sebagaimana manakala disebut salah satu individu dari cakupan lafaz yang bersifat umum, itu penyebutan satu individu ini bukan berarti akan menjadi nilai taksis. Menurut Kil begitu. Nah, kulna ini pembelaan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Al-farqu bainahuma ana mafhumal qaidi hujjatun. Loh, beda tetap karena mafhum qaid, sesuatu yang kita pahami dari muqayyad itu adalah mafhum yang nilainya adalah argumentatif, nilainya itu bisa menjadi hujjah. Berbedanya dengan mafhumul laqab alladzi dzikru fardin minal ami minhu kama maro. Berbeda halnya dengan pemahaman dari laqab. Laqab itu kan nama yang disebutkan. Nah, nama ini tentu tidak akan menjadi nilai spesifik, nilai yang mengkhususkan dari nilai umum. Ini pembelaan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Gimana tuh? Ulang alurnya gimana? Kok tiba-tiba fardun nama lakob? Kan gini menurut Kil. Kalau muqayyadnya lebih dahulu, mutlaknya belakangan, nanti mutlaknya diikutkan ke muqayyadnya diikutkan ke mutlak sehingga nilai spesifiknya hilang. Menurut Kil kan begitu. Karena disamakan, dianalogikan, ditanzirkan, ditasbihkan dengan praktik manakala kita sebut salah satu individu dari konsep lafadz yang umum, bukan berarti kita mengkhususkan hukum kepada individunya. Kan begitu. Nah, kenapa bisa dianalogikan semacam itu? Karena kalau kita nyebutkan mutlak tadi, itu kan sebenarnya hanya menyebutkan nilai juz'i, nilai muqayyad tadi kita kan hanya menyebutkan nilai juz'i dari mutlak. Gitu loh. Dijawab sama Syekh Zakaria Al-Ansori loh. Ya tetap beda konsepnya dzukira fardun fil am sama zikrul mutlak badal muqayyad, itu konsepnya beda. Karena mafhumul qaid itu hujjah. Penyebutan label khusus pada kasus yang di sana ada nilai mutlak, ini bisa menjadi hujjah. Makan nasi, kemudian ayo dimakan. Ini penyebutan nasi yang di awal ini bisa menjadi hujjah untuk menspesifikkan nilai dari perintah yang diberikan. Ya, cuman jawabannya gimana buat yang tadi kan ada kumpulan pelajar gitu. Panggil, Nah, Zaid. Kan fardun tuh. ya makanya Habis itu berbeda halnya mafhumul laqab yang mana di situ nilainya adalah menyebutkan nilai fardu dari nilai amnya. Jadi umpama perintahnya begini. Ayo semuanya anak-anak masuk ke kelas. Zaid masuk ke kelas. Apakah kemudian kata Zaid itu akan menghapuskan nilai keumuman yang disebutkan sebelumnya? enggak, Kan gini loh. Ayo Zaid masuk ke kelas. Semuanya. Iya. Aduh. Ntar. Ntar dulu apa lagi? Ya gimana? Ya berarti hujah juga. Bukan hujah yang akhirnya menspesifikkan nilai keumuman. Nilai instruksinya berupa masuk ya memang hujah, tapi tidak bisa dong di situ akhirnya menjadi nilai khos yang akan menjadi mukhasis untuk amnya. Enggak, ini kan yang kasus kedua ini kan Iya, beliau yang mencoba untuk menghilangkan muqayyadnya. iya. Dengan Dengan dia asumsi
asumsi yang menyebut nama orang di dalam keumuman. Terus dijawab, oh beda katanya. Bahwa yang dipahami dari qaid itu adalah hujjah. Iya. Beda nggak? Beda kok. Anu ketawa tadi. Saya lagi jadi sama. Mungkin Pak Jufri bisa membantu saya untuk memberikan wacana. Lagi logging juga nih. Enggak, ini saya mencoba memahami Qil-nya. Kalau dia bisa berbicara kayak gitu berarti. Iya, Mam. Runtutannya itu begini loh. Kalau sudah menyebutkan mutlak, mutlak itu kan salah satu nilai spesifik. Kalau sudah menyebutkan muqayyad itu kan nilai yang lebih khusus atau nilai yang lebih saya bingung milih bahasanya. Menyebutkan muqayyad itu kan nilai yang lebih terperinci kan daripada mutlak. Iya. Nah, ini bisa dianalogikan dengan menyebutkan nama perorangan dari sesuatu yang sifatnya umum. Itu nanti kasusnya sama. Iya tahu nanti yang umum, yang khususnya juga tercakup juga. Iya deh, benar deh Imam Zakaria. Iya dong. Iya, saya udah nggak nemu jalan. Kalau antum analogikan dengan ilmu badik dalam balaghah pun sama. Zikrul khos badal am, zikrul am badal khos itu semua sama faedahnya. Libayani takmim atau libayani takmim atau satunya itu fungsinya itu lil ihtimam bil khos. Tapi cakupan hukumnya sama gitu loh. Jadi menyebutkan khos itu tidak akan menganulir hukumnya menjadi khusus, tidak. Ntar dulu lihat. Ntar dulunya lagi. Saya mau bela ini Qilnya. Bentar. Mama saya disuruh makan dari muqayyad, makan nasi gitu. Oke, terus dia bilang, yuk makan semua gitu. Di meja makan. Ya kamu makan semua. Ya kamu makanlah gitu. Ya kan ada semuanya berarti. Oh iya, muqayyad lagi. Aduh, gimana ya? Taruh di meja makan nih. Enggak nih, di meja makan nih. Ada banyak. Kalau saya contohkan gini, Ustaz. Atik raqabah. Ya, itu kan apa namanya tuh, Ustaz? Mutlak ya. Betul. Kalau saya bilang atik Zaidan, ya atik Zaidan ini ya berarti kan sudah khusus orangnya katakan. Ya terus? Apakah itu masuk hujjah juga, Ustaz? Ya kalau memang dari syariatnya begitu ya hujjah. Itu hujjah. Kata-kata semua juga jadi muqayyad lagi, Tat. Kata-kata semua juga jadi loh. Lah iya, masalahnya kan gini, mutlak itu kan tidak ini kan tadi saya sebutkan ada kasus mutlak itu dalam instruksinya, dalam artian itu katakanlah masdarnya gitu ya, atau peristiwanya, ada yang juga akan bersinggungan dengan maf'ul bihnya atau objeknya. Itu yang enggak bisa kita maksudnya itu sesuatu hal yang memang kita harus lihat dari sudut pandangnya masing-masing. Kayak umpama betul terus umpama gimana? Umpama kayak semacam idrib, hanya idrib saja. Ini kan tidak dispesifikan metode mukulnya, pukulan mautkah, pukulan seribukah, pukulan jurus mabukkah, katakan. Atau kemudian kita tambahkan objek lagi, umpama idrib abdan. Abdan yang mana? Ini kan juga meskipun di sana sudah dikaitkan dengan abad, abadnya sendiri kan masih mutlak. Iya, saya ngerti Imam Zakaria kan. Yang Qil juga saya tahu, Tat.
letaknya Iya, nanti saya aja. juga Kalau ngerti, saya ngerti. Arahnya yang kill ini saya ngerti. Cuman bantahannya ini ya masuk. Masuk. Sudah, ada lagi? nggak ada, Tat. Udah. Oh ya wajar kalau Ustadz Anas lama hatamnya. Kenapa, Tat? Oh, enggak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kalaupun toh nanti sampai akhir belum hatam ya kita ngaji-ngaji santai. Mungkin sehari setengah jam. Yang penting ada progresnya gitu. Nggak apa-apa. Saya juga bulan-bulan ini lagi nggak banyak ngaji online-nya soalnya kan mau nggarap tesis. Sudah setor judul tadi. Ya, semoga lancar lah. Soalnya Siap. bulan Desember saya sudah sidang. Ya. Wa in kana ahaduhuma musbitan amron al khabaron wal akharu khilafuhu. Ya, khilafuhu wal akharu khilafuhu kan kalau umpama nanti ini wawunya apa namanya tidak atof ke sebelumnya ya atau jadi haliyah gitu. Kalau atof ya wal akharu khilafahu. Nah, yan au nafyan nahu aktik raqabah. Kemudian la taktik raqabah ini yang antum tanyakan tadi. Yang nilainya itu adalah an-nahyu ba'dal amri. Kafirotan. Ati rokobatan. La tajzi rokobah kafiroh. Ini kalau umpama pakai fi'il nahi. Maaf, dengan konsep khobar. Ya, konsep khobar. Ati rokobah mukminah la ta'tik rokobah tajzi rokobah mukminah la tajzi rokobah. Kuyidal mutlaku bididis sifah. Maka si mutlak ini justru akan terkaitkan dengan kebalikan sifat dalam muqayyadnya. Ya, jadi kan berhubung ini instruksinya itu adalah perintah dan larangan tapi dengan konsep yang berbeda, ya maka nanti nilai muqayyadnya itu dengan kebalikan dari sifat yang disebutkan. Jadi aktik rokobatan ketika kita kombinasikan dengan latuk tik rokobah mukminah, latuk tik rokobah mukminah, ini gimana pemahamannya? Berarti perintah untuk iktab itu berlaku untuk rokobah yang ghairu kafiroh. Karena didusifah. Didusifah. Di sini didnya bimakna nakit ya. Bimakna nakit. Bisa dimengerti ini? Kayak aktik rokobah, la taktik rokobah. Kafiro berarti mukminah gitu ya, Tat? Ya berarti kan kebalikan dari kafiroh kan adalah mukminah. Iya, berarti kan itu cuman gimana ya, taksisnya apa muqayyadnya itu adalah larangan yang keterbalikan dari Iya, betul. iya. Betul. Ya. Jadi nilai kontradiksi. Kenapa begitu? Lihat jitami'ah supaya kedua dalil ini bisa dikumpulkan. Karena kan prioritas dalam thariqatul mutakalimin itu al-jam'u baina dalilain. Beda sama thariqatul fuqaha yang bisa ihmal ahadud dalilain. Agak enak memang kalau yang thariqatul fuqaha. Nggak apa-apa yang satunya diihmal saja. Tapi kalau mutakalimin ya namanya rasio, satunya instruksi, satunya juga instruksi. Kenapa harus diihmal ya kedua-duanya saja kita aplikasikan. Maka yang dua yang awal itu dikaitkan dengan iman, ya ghairu kafiroh. Sedangkan yang akhir yang sifatnya itu melarang, ya dengan apa namanya melarang membedakan budak adalah budak-budak yang kafir itu tidak cukup, tidak ijza untuk memerdekakan budak yang kafir karena budaknya harus beriman. Sudah ada yang perlu kita bahas lagi sampai sini? Nggak ada, Tat? Oh, nggak ada. Ya, insya Allah masuknya Senin sampai Jumat, ya Senin sampai Jumat. Cuman Jumat ya nggak apa-apa lah. Kalau di Sumatera Jumatan jam berapa Pak Jufri selesainya Pak? Sholatnya paling selesai jam-jam 1 lewat. Saat. Jam 1 lewat. Ya mungkin nanti kalau hari Jumat mulai 1:30 gitu ya Pak Jufri ya. Terlalu cepat Ustaz, apalagi
ada kewajiban khotib pulang jauh-jauh juga kan. Oh gitu. Ya. Dioper sana Ustaz. Sekitar jam 2 mungkin.